Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Tetap jaga kesehatan di hari weekend ini. Kita terus bergantung kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan akan segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan sungguh dapat menjadi berkat senantiasa. Bukan hanya kita diberkati, tetapi kita menjadi berkat. Teruslah berdekat kepada Allah dan meminta perlindungannya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa menikmati udara yang segar, kami bisa bangun dari istirahat kami bisa melihat orang-orang di sekitar kami, mereka baik, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semuanya itu. Tibalah saatnya Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini, untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami siap belajar bersama-sama. Haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-41, panjang sekali, dengan satu perikop Elai berikan orang buta sejak lahir. Ini adalah cerita yang disampaikan oleh Yohanes berkaitan tentang pengalamannya ketika melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus yang dipilih oleh Yesus. Dia melihat suatu kali Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Saya berkata orang buta itu berarti dia tidak melihat sama sekali. Dia tidak bisa menyaksikan apa yang kata orang baik, kata orang indah, kata orang cantik, kata orang bagus. Dia tidak bisa melihatnya, hanya mendengar kata orang. Dia tidak bisa merasakan seperti apa itu cantik, seperti apa itu indah, seperti apa itu bagus. Dia tidak bisa sama sekali untuk melihat. Semua orang yang buta mengharapkan dia bisa melihat. Itu adalah impian semua orang. Termasuk dalam cerita ini, orang yang buta pun dalam cerita Yesus ini dia ingin melihat. Dia ingin supaya dia mampu melihat di sekitarnya. Dan dia datang kepada Yesus. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Suatu kali ada orang berkata kepadanya, Tuhan, lihat, apakah orang ini buta karena dosanya atau karena orang tuanya? Tetapi dengan bijaksana Yesus mengatakan, bukan orang tuanya yang salah, bukan dia yang salah, tetapi ini terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya orang melihat bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Tetapi sesungguhnya ini hanya sarana. Bukan kesembuhan itu yang terpenting dari yang Tuhan ajarkan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana melalui orang buta itu nama Tuhan dikenal. Dan orang dapat melihat bagaimana kuasa Allah terhadap orang buta itu. Dan hari ini kita belajar bersama-sama, orang buta itu mengikut apa yang Tuhan lakukan terhadap dirinya. Dia tidak menolak ketika Yesus melakukan seperti yang diinginkan Yesus. Dan ketika ketaatannya itulah membuat dia dapat melihat, membuat dia dapat merasakan apa yang selama ini hanya sekedar kata orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi berkat bagi kita untuk kita renungkan pagi ini? Tuhan menginginkan kita memiliki ketaatan. Kalau Anda ingin melihat mujizat Tuhan setiap hari, saya bisa bayangkan berapa lama orang itu menjadi buta. Sejak lahir berarti sejak dia lahir sampai dia berjumpa dengan Yesus dia buta. Tentu penderitaan proses yang tidak mudah. Mungkin dihina orang, mungkin dikucilkan orang lain, direndahkan. Tetapi dia berharap kepada Yesus. Itu yang terpenting, dia berharap kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia memiliki ketaatan. Ketaatan itulah membuat mujizat. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, apakah engkau taat kepada perintah Tuhan? Saat-saat ini dibutuhkan orang-orang yang taat. Terlihat apakah orang saat-saat ini taat kepada segala perintah Tuhan. Saya berpesan kepada Bapak Ibu dan Saudara, taatlah segala perintah Tuhan. Apa yang ada dalam dunia ini sementara. Kalau engkau taat kepada segala perintah Tuhan, saya percaya
ada damai, sukacita, dan sejahtera, pengharapan yang Tuhan berikan kepadamu. Mari kita menjadi pribadi yang taat. Lakukanlah kepada diri Anda seperti yang Tuhan inginkan. Bukan seperti yang Anda inginkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah raya besok. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat bersama-sama sebagai pengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang taat, setia, supaya kami dapat melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus dipakai oleh Allah, dimanapun Tuhan mempercayakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Bapa. Amin.